kekeliruan nasab yang ada pada catatan nasab Abu Guru Sukumpo sebelumnya itu satu diantaranya yang menyebabkannya adalah catatan nasab yang dikirim oleh Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya kepada Sayyid Kiai Haji Zainal Ilmi di dalam pagar. Jadi ceritanya seperti ini. Pada akhir tahun 1995, ini informasi dari salah seorang murid pecinta sekaligus seorang yang dikenal Habib ya di Martapura. Jadi akhir tahun 1995 kata beliau, atau awal tahun 1996, Abu Guru Sukumpo ya pada intinya saat haul Datuk Kelampaian itu menyampaikan secara terbuka bahwa nasab beliau itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, sebagian besar orang-orang yang mendengar beliau memaparkan tentang nasab beliau itu kemudian menjauhi daripada beliau. Nah, perlu diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Guru Sukumpo itu bukan buatan dari Abu Guru Sukumpo. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa bukan Abu Guru Sukumpo yang membuat daripada catatan nasab itu. Jadi Abu Guru Sukumpo itu mengutip ya dari salah seorang turunan dari Datuk Kelampaian yang beliau percaya akan kejujurannya, yaitu dari catatan Sayyid Kiai Haji Muhammad Hatip. Nah, Sayyid Kiai Haji Muhammad Hatip ini dapat catatan nasab itu khususnya yang sampai Sayyid Abdullah Lokabang itu dari catatan keluarga. Nah, ini sampai Sayyid Abdullah Lokabang. Gimana caranya kita membuktikan keberadaan daripada Abdullah Lokabang ini? Itu ada makam beliau, yaitu di wilayah yang namanya Lokabang. Nah, jadi pertanyaannya, di atas daripada Abdullah Lokabang ini kan ada tertulis Abu Bakar Al-Hindi sampai kepada Ahmad Solabiah. Nah, itu didapat dari mana? Nah, ini bukan dari keluarga Datuk Kelampaian, bukan pula dari Kiai Haji Muhammad Hatip ya. Itu didapat Sayyid Kiai Haji Muhammad Hatip dari penyesuaian catatan nasab yang dikirim oleh Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya kepada Sayyid Kiai Haji Zainal Ilmi di dalam pagar. Nah, jadi catatan Kiai Haji Muhammad Hatip atas nasab Datuk Kelampaian itu sampai kepada Abdullah Lokabang. Kenapa tidak sampai Abu Bakar Hindi, sampai kepada Ahmad Solabiah? Karena bukti otentik yang ada, yang dimiliki itu hanya sampai kepada Abdullah Lokabang. Nah, lalu ketika permasalahan ini disampaikan kepada Mufti Belanda pada saat itu dengan husnuzon, lalu Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya ini mengirim daripada catatan nasab ya dari beliau kepada Sayyid Kiai Haji Zainal Ilmi di dalam pagar, yang tentunya di sana itu termuat Abu Bakar Al-Hindi sampai dengan Ahmad Solabiah. Nah, jadi keluarga Datuk Kelampaian itu tidak salah mencatat nasab Datuk Kelampaian sampai kepada Sayyid Abdullah Lokabang. Yang salah itu adalah Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya yang menisbatkan Abdullah Lokabang sebagai anak dari Abu Bakar Al-Hindi. Nah, karena catatan itulah dengan husnuzon kepada beliau, lalu ditambahkanlah, disesuaikanlah catatan Kiai Haji Muhammad Hatip itu dengan menambahkan Abu Bakar Al-Hindi sampai kepada Ahmad Solabiah. Nah, pada catatan nasab Datuk Kelampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, jadi ini sudah fix ya. Tadi memang saya tidak mengikuti berita terkini, ternyata di YouTube-nya Gus Fat Pere ternyata ada berita terbaru di mana tulisan yang dimiliki atau catatan sisilan dimiliki oleh keluarga besar Syekh Al-Banjari itu hanya sampai Abdullah Lokabang. Dari mana Abdullah Lokabang itu sebagai
putra daripada Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Salabiyah ternyata itu berdasarkan catatan silsilah yang dikirim oleh mufti Belanda saat itu, yakni Habib Utsman bin Yahya. Artinya yang menisbatkan Abdul Lolo Gabang sebagai keturunan daripada Al-Idrus As-Salabiyah atau keturunan daripada Ahmad As-Salabiyah itu ternyata berdasarkan nisbat yang dikirim oleh Habib Utsman bin Yahya. Artinya itu bukan murni kesalahan daripada keluarga besar Syekh Arsyad Al-Banjari. Dan menurut info ini ternyata memang Abdul Lolo Gabang itu adalah putra daripada Abu Bakar bin Abdul Rashid Mindanao. Berarti kalau seperti itu sudah jelas. Keluarga besar Syekh Arsyad Al-Banjari itu adalah keturunan daripada Sultan Abdul Rashid Mindanao, di mana Sultan Abdul Rashid Mindanao ini adalah keturunan daripada Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Oke, jelas ya teman-teman ya. Berarti sudah jelas bahwasannya memang guru sekumpul atau keluarga besar Syekh Arsyad Al-Banjari bukan daripada keluarga besar Al-Idrus. Maka heran ketika ada orang menolak silsilah yang dikeluarkan oleh Bebatu Kancingan ini dengan maklumat dari Rabi'atul Alawiyah pada tahun 2001 kalau nggak salah, di mana maklumat itu mengatakan guru sekumpul bukan Al-Idrus, tapi ini dibuat senjata untuk menolak kekancingan yang dikeluarkan oleh Babat Kekancingan Banten ini. Dan buktinya memang ternyata beliau itu bukan Al-Idrus. Dari mana? Ya, guru Zaini dalam pagar itu dapat dari mufti Belanda yaitu Habib Utsman bin Yahya. Berdasarkan husnudzon, menurut Habib Utsman bin Yahya adalah Lok Gabang itu keturunan daripada Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Salabiyah. Ternyata kan tidak ada data itu. Memang Abdullah di data-data kitab-kitab dari Rabi'atul Alawiyah yang menjadi rujukannya seperti Syahrul Thahirah dikatakan memang tidak punya anak bernama Abdullah. Berarti ini sudah fix bahwasannya guru sekumpul, abah guru sekumpul bukan keluarga besar Al-Idrus. Berarti bagaimana? Selagi tidak ada yang data yang menolak bahwasannya beliau bukan keturunan Sultan Abdul Rashid Mindanao, ya tetap jelas beliau tetap sebagai keturunan Sultan Abdul Rashid Mindanao, jalur dari Al-Husaini, Al-Bukhari, An-Nakfi.